Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal ke-10, ayat 25 sampai 37. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita membuka Alkitab kita, membacanya, dan bersama-sama merenungkannya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Berbahagialah kita yang sudah membaca, menyimpan, dan menghayati firman Tuhan ini. Dan kita akan bersama untuk merenungkan, merefleksikan firman Tuhan ini, untuk kita mendapatkan pengajaran dari Tuhan, agar kiranya kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kita bermohon kepada Tuhan dalam doa, agar kita mendapatkan pencerahan dan pengertian yang baik, yang kiranya dapat menolong kita mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami sudah baca, kami sudah dengar, kami mau mengertinya. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau memberi pencerahan kepada kami, dan kiranya Engkau menolong kami untuk menaati kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sudah sering kita mendengar, membaca kisah orang Samaria yang murah hati ini. Kita akan menelusuri apa yang sesungguhnya tertulis pada teks ayat-ayat yang kita baca. Kalau kita menelusuri dan menginvestigasi ayat demi ayat, maka kita akan mendapatkan pengajaran secara utuh. Bagian pertama, kita bisa melihat ada ahli Taurat. Ahli Taurat ini berarti mereka yang sudah studi teologi, melayani Tuhan, guru di dalam kehidupan beragama, teladan di dalam kesehari-harian. Kalau disebut ahli, berarti ia mampu untuk memberi pertanggungjawaban atas apa yang diketahuinya atau dipelajarinya. Kalau kita kaitkan dengan istilah ahli Taurat, maka orang ini adalah orang yang sungguh mengetahui tentang Taurat. Taurat yang dikaruniakan Tuhan melalui Musa, di mana tiap-tiap orang dituntun untuk memiliki relasi dengan Tuhan, dengan diri sesama, dengan alam. Dan tentunya semuanya diatur di dalam pengaturan yang baik, yang indah dan mulia. Sayangnya, ahli Taurat ini datang kepada Tuhan dengan tujuan yang tidak baik. Motivasinya mencobai Tuhan. Bahkan motivasinya semakin jelas karena ahli Taurat ini membenarkan dirinya sendiri. Merasa dirinya lah yang menentukan kebenaran. Bukankah banyak
orang yang menganggap dirinya teolog, para ahli di bidang teologi, dogmatika, bahkan kekristenan. Apakah benar sudah menjadi pelaku firman? Apakah semua pengetahuan yang diterima dipelajarinya hanya untuk membenarkan diri dari sikap, tindakan yang tidak berkenan di hati Tuhan? Bahkan yang lebih menakutkan, kalau dia ahli teologi, tapi hidupnya ingin selalu mencobai Tuhan. Ahli Taurat ini berjumpa dengan Tuhan bukan untuk belajar, tetapi mencobai. Sebenarnya, ahli Taurat ini sudah tahu jawaban dari pertanyaannya. Dan dia hanya mencobai kalau Tuhan salah menjawabnya atau tidak tepat menjawabnya. Tentunya kita tahu bahwa Tuhan bukan adalah Tuhan yang tidak tahu apa-apa. Dan secara kemanusiaan, dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus telah belajar di bawah sistem keagamaan Yahudi yang mesti diketahui dan dipelajarinya tentang Taurat. Jadi sesungguhnya, cara ahli Taurat ini bertanya dan mencoba Yesus, ingin menjatuhkan, dan ingin Yesus tidak seolah-olah merebut dari pekerjaannya sebagai ahli Taurat yang mendidik zaman dan mendidik bangsanya. Inilah bagian pertama yang harus kita renungkan. Ada orang yang merasa diri lebih pintar berteologi, lebih mampu dan mapan dalam berteologi, sehingga semua upaya dan cara orang lain untuk mengenal Tuhan, diri, dan sesama melalui firman Tuhan dianggap tidak memadai. Meremehkan, melecehkan, dan menilai rendah orang-orang lain kecuali dirinya. Ada banyak orang seperti itu, apalagi kalau orang-orang seperti itu ada pada kedudukan yang tinggi, punya otoritas. Nah, orang-orang seperti ini seperti ahli Taurat sebenarnya, yang mencoba Yesus, Tuhan kita. Sudah tahu jawabannya, tapi selalu ingin membenarkan diri. Padahal jelas salah. Motivasinya datang kepada Tuhan saja dengan mencoba itu sudah salah. Sudah tidak tepat. Ini pengajaran yang pertama untuk kita. Janganlah kalau kita sudah tahu, sudah ngerti, mencobai. Tunjukkan, nyatakan, dan bagikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu merasa diri lebih baik dari orang lain, tidak perlu juga merasa diri benar. Karena kita sebenarnya dibenarkan oleh Tuhan Allah di dalam Kristus. Bukan karena kita ahli di bidang teologi, di bidang agama, atau di bidang kehidupan kita masing-masing, tetapi karena kasih karunia dari Tuhan Allah. Peringatan dari Tuhan untuk kita jangan menyombongkan diri dan menganggap diri lebih bijak dari siapapun. Karena tiap-tiap kita punya kekurangan dan kelemahan. Bagian kedua yang kita pelajari adalah pertanyaan dari ahli Taurat ini. Ia bertanya tentang hidup kekal. Bagaimana caranya memperoleh hidup kekal? Hidup kekal itu kasih karunia, bukan cara saya memperoleh. Agama dan kepercayaan yang ditawarkan manusia, disodorkan dunia, bahkan ditipu oleh setan, selalu berorientasi pada cara. Saya ulangi, agama dan kepercayaan yang ditawarkan manusia, dunia, dan si jahat berorientasi pada cara. Dan Tuhan tidak menjawab bagaimana caranya. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang sangat tidak masuk akal dalam pengertian masakan seorang ahli Taurat tidak memahami bagian ini, yang sudah mampu membedakan cara dan esensi. Tapi, ahli Taurat ini mempertanyakan cara, bukan esensi, substansi dari hidup kekal. Pertanyaannya caranya bagaimana? Sekali lagi, dunia mencari Tuhan, menentukan sendiri caranya berada dalam kehidupan kekal. Namun kita harus tahu dan harus menyadari bahwa Tuhan yang memberikan kepada kita anugerah, kasih karunia. Bukan cara kita yang menentukan hidup kekal, tapi kasih karunia Allah yang memberikan kita hidup kekal. Pertanyaan dari ahli Taurat ini sebenarnya representatif dari pertanyaan banyak orang di seluruh dunia. Ahli Taurat ini mewakili kegelisahan agama-agama yang ada di dunia. Mengapa demikian? Karena pertanyaan inilah yang dijawab dengan cara sehingga agama apapun, kepercayaan apapun, yang basisnya berdasarkan cara manusia memperoleh hidup kekal, menyebabkan kekacauan. Makin terperosok ke dalam kegelapan. Karena cara itu subjektif, cara itu tidak bisa permanen, dan cara itu bukan sebuah kehendak dan keinginan yang final. Ada agama yang menentukan kehidupan kekalnya dengan cara ritual-ritual yang diikuti. Ada yang dengan cara memberi jasa, membuat jasa baik.
ada juga dengan cara menyingkirkan diri dari keramaian dunia, dan sebagainya. Bahkan ada dengan cara menyiksa diri. Ketahuilah, itulah potret agama dan kepercayaan yang dunia tawarkan. Cara. Padahal esensinya, kehidupan kekal adalah anugerah. Pengajaran yang kedua ini penting untuk kita renungkan. Apakah hidup keagamaan kita berorientasi pada cara, bukan pada esensi, hakikat, substansi dari kehidupan yang kekal itu sendiri? Kalau iya, maka kita perlu memikirkan kembali keagamaan kita. Bagian ketiga yang kita baca, kita pelajari di ayat ini adalah jawaban Tuhan Yesus. Jawaban Tuhan Yesus ini sebenarnya jawaban yang mengkristalisasi seluruh apa yang ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yaitu mengasihi Allah dan sesama manusia. Mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita, dengan totalitas hidup kita. Berarti di sana kita, masing-masing individu, dimampukan mengasihi Allah. Karena memang Tuhan Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan kasih-Nya itu kita dapat mengasihi Allah. Kita tidak mampu total mengasihi Allah dengan cara kita. Itu sia-sia. Kita juga tidak layak mengasihi Allah dengan pola hidup kita yang sudah dicemari dosa. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah? Kita mengkhususkan secara utuh mencintai, mengasihi, menghormati, menghargai Allah. Allah lah yang berinisiatif memberikan kepada kita kasih-Nya. Di dalam kasih-Nya itulah kita dimampukan mengasihi Allah. Ini prinsip penting di dalam mengasihi. Bukan kasih eros, bukan kasih storge, dan bukan kasih filia, tetapi agape. Kasih yang datangnya dari Allah sendiri. Dan supaya kita bisa lebih cermat lagi, di dalam seluruh Alkitab, hanya ada ditulis kasih filia dan kasih agape. Kasih eros dan kasih storge tidak ada di dalam Alkitab. Kasih agape dari Allah sendiri. Kasih itulah yang menyatakan dirinya kepada kita. Dan kita bersyukur di dalam kasih-Nya, segala sesuatu ada dan diciptakan, segala yang dicipta dipelihara, ditopang, dijaganya, dan umat-Nya ditebusnya dan dipeliharanya. Itulah kasih Allah. Kasih yang menyerahkan anaknya menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Yang bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Itulah kasih Allah. Kasih yang menyatakan pengampunan, belas kasihan, dan pertolongan. Itulah kasih Allah. Di dalam kasih itulah kita dimampukan mengasihi Allah. Tanpa kasih Allah, di dalam dan melalui Kristus yang diterapkan Roh Kudus di dalam hati kita, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sekalian, tidak mungkin dimampukan mengasihi Allah. Ini poin penting. Dan selanjutnya, karena kita mengasihi Allah, terlebih dahulu Allah sudah mengasihi kita di dalam kepenuhan kasih-Nya itulah, kita dimampukan mengasihi diri sesama dan lingkungan sekitar kita. Mengasihi di dalam kasih agape Allah. Bukan di dalam eros, storge, atau filia. Mengasihi sesama sebagai buah daripada mengasihi Allah. Jadi bagaimana kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita. Tidak mengampuni, tidak balas dendam, tidak melakukan kebencian, dan sebagainya. Itu kan tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak di dalam kasih Allah. Kalau kita sudah di dalam kasih Allah, dan Allah menguasai hidup kita, maka kita mendapatkan kekuatan, kuasa, otoritas mengasihi sesama. Sekalipun tidak kita kenal, sekalipun orang itu mungkin membenci kita, merendahkan, meremehkan kita. Kasih Allah. Di dalam pembelajaran yang keempat, kita belajar bagaimana model mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi. Dan sebenarnya ini adalah fakta. Dalam kehidupan kita saat ini, ada orang Lewi, ada imam, ada orang Samaria. Ini perwakilan dari kita. Orang Lewi adalah orang yang beragama, dekat dengan Tuhan, beragama. Sedangkan orang yang bernama jabatan imam, dia adalah mereka yang melaksanakan atau menyelenggarakan kehidupan beragama. Tetapi orang Samaria itu mewakili orang-orang yang dibuang, yang tidak tersentuh urusan agama, urusan kehidupan sehari-hari saja, yang normal saja. Tidak serajin orang-orang Lewi, tidak setekun para imam. Orang Samaria ya hidup di dalam dunia yang berdosa, walaupun orang-orang Israel
atau orang-orang di sekitar tidak menyukai orang-orang Samaria karena dianggap orang-orang yang jauh dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Orang Samaria ini justru berbeda perilakunya. Orang Lewi, para imam, ternyata melakukan tindakan yang tidak seperti yang diajarkan di dalam hukum Taurat, mengasihi sesama. Jadi ada gap antara apa yang diketahui dengan apa yang dilakukan. Kemunafikan terjadi. Itu yang sering terjadi. Ada yang mengatakan bahwa tempat yang paling aman untuk melakukan kejahatan adalah di balik jubah agama. Ya, kenyataannya seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa menyaksikan sendiri. Ada yang mencoba untuk mencari kepentingannya sendiri dengan jubah agama. Bahkan berupaya untuk menutup-nutupi dirinya. Ketahuilah, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan menyelidiki hati, bukan hanya pengetahuan saja. Orang Samaria, orang biasa. Tetapi ketika melihat sesamanya, entah dia itu orang Samaria juga, atau dia orang Lewi, entah dia orang yang beragama, atau siapapun dia, statusnya, ia tetap adalah orang yang peduli. Peduli terhadap sesamanya yang mengalami kesusahan. Ingat, orang yang mengalami kesusahan itu bukan berarti tidak bernilai apa-apa. Dia pedagang, tapi dirampok. Kadangkala kita menghadapi kenyataan bahwa yang dekat itu jauh, yang jauh itu dekat. Artinya apa? Jelas-jelas ada orang yang dekat dengan Tuhan dan jelas-jelas ada orang yang perlu ditolong, tapi jauh sekali hatinya dari kepedulian. Ada orang-orang yang nampaknya jauh dari Tuhan. Bahkan dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi dekat dengan Tuhan karena ia menolong orang-orang yang susah hatinya, yang susah hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, dari pengajaran ini kita belajar bahwa janganlah menilai orang dari rutinitas ritual keagamaannya. Ada yang mengatakan don't judge from the cover. Jangan menilai atau menghakimi dari cover buku itu. Lihat dalamnya, lihat isinya. Itu bukan berarti kita asal-asalan saja tampilan hidup kita, lalu kita yang penting berbuat baik. Tidak demikian. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Tuhan mengajarkan kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Orang Samaria ini tidak banyak teori, bukan ahli Taurat, bukan orang yang pandai, bukan orang yang pandai berteologi, tetapi ia orang yang humble heart, hati yang penuh dengan kerendahan. Mau menolong, bukan hanya berhenti menolong, sudahlah, dipapa, entah ke tempat berobat, tidak sampai di situ. Sampai tuntas, itulah orang yang cinta Tuhan. Tuntas menolongnya. Menolong tuntas itu seperti apa? Merawat, menjaga, menjamin kehidupan, dan memberikan suatu jaminan untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi tidak berhenti hanya sekedar membalut luka, atau memberi penginapan untuk istirahat dan sembuh. Orang Samaria ini menjamin sampai orang ini betul-betul pulih dan kuat kembali melanjutkan kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, pengajaran yang kelima yang kita perlu renungkan adalah bagaimana kita melayani sesama sampai tuntas. Memberi tanpa pamrih dan tidak berhitung-hitung. Ini sulit sekali. Seringkali kita membantu memberi itu hitung-hitungan. Apa yang bisa saya berikan untuk saya nanti mendapat keuntungan. Cara-cara bisnis dunia seperti ini ternyata masuk ke dalam ranah pelayanan gereja, ranah pelayanan pendidikan, ranah pelayanan ekonomi dunia. Padahal Tuhan menghendaki kita melayani tanpa pamrih, melayani dengan sepenuh hati. Apa yang ada pada kita, kita bagikan untuk menjadi bagian dalam pelayanan. Kita bersyukur ada kisah ini, tetapi kisah ini saya mau menggarisbawahi bahwa Tuhan menghendaki kita melakukan dua hal yang bersamaan, mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama, itu adalah kemunafikan dan kebohongan belaka. Mengasihi sesama tanpa mengasihi Allah, itu adalah sia-sia dan tidak memiliki makna apa-apa. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diingatkan oleh Tuhan untuk tetap bersama, mengasihi Allah dan sesama itu dalam satu sinergisitas yang sungguh-sungguh diterapkan dalam keseharian kita. Banyak orang yang membutuhkan kehadiran kita. Tapi apakah kita sudah menghadirkan shalom bagi sesama di dalam kasih Allah? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman dan renungan hari ini. Kiranya Engkau menolong kami mengerti, kiranya Engkau menolong kami untuk memahaminya, dan menjadi pelaku firman. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.